Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bu Tati dari sekolah mana ya? Perkenalkan saya Tati Maria dari SD Insan Mandiri ini Tanjung Senang, Pak. Insan Mandiri SDIT Bu ya? Ya, Oke, itu Insan Mandiri Tanjung Senang. Oke, bisa jelaskan Ibu kenapa Ibu mengambil materi di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13? ya karena di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu kebetulan anak-anaknya belum memahami, Pak, Hmm, cara mengkaji dan mengaji Quran surat Al-Hujurat tersebut. Makanya saya sajikan materi itu supaya mereka lebih memahami lagi cara membacanya dan pemahaman artinya. hmm. Ibu tahu dari mana kalau mereka belum paham? Ya karena ini Pak, apa namanya? Kan mereka kalau ditanya eh, arti surat Al-Hujurat itu apa, Nak? Mereka hanya bisa membacanya. Sedangkan artinya itu bagus sekali, Pak. Menghargai sesama gitu, menghargai sesama. Dan apa dengan tidak mengejek, tidak membuli gitu. Hmm. Sementara sekarang kan sangat apa namanya lagi ini ya Pak ya tentang pembulian. Bukan hanya di sekolah saya aja, mungkin di sekolah-sekolah yang lain juga seperti itu. Oke, nah Ibu pernah nggak mendengar istilah yang dinamakan dengan HOT, High Order Thinking Skill? Oh iya Pak, pernah. Apa itu Ibu? Eh, apa namanya kemampuan yang kemampuan bernalar tingkat tinggi Iya, kemampuan masuk ke C6 ya. Heeh. berbenar. Kalau menurut teorinya sih, apa namanya, HOT itu masuk C4, mulai dari 4, 5, C4 6. sampai 6. Heeh. Hmm. Kalau masih 1, 2, 4, 3, 5, 6 ya Pak. 1, 2, 3 masih low order thinking. Ibu Ya. gunakan nggak asesmen atau evaluasi HOT-nya? Iya Pak, saya pergunakan. Hmm? Bisa kasih contoh nggak Ibu? Satu soal saja dalam Oh, survei Hujurat ini yang menggunakan apa namanya, berbasis hot, evaluasi berbasis hot. oh iya, contohnya seperti ini Pak. Gimana? Eh, Siswa mampu mendemonstrasikan siswa mampu mendemonstrasikan tentang arti dari surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Hmm. Spesifiknya gini, apa namanya? Mereka itu umpamanya ya Hmm. di sebelah atau di sekolah atau di lingkungannya itu ada yang tidak sesuai dengan mereka lihat, umpamanya dengan keadaan fisik atau keadaan warna kulit atau apa itu Pak. Seperti itu Pak mungkin. Oke. Eh, di apa namanya, di RPP ini atau di modul ini tidak ada evaluasinya Bu yang dibuat? Ada Pak. Ada. Oke. Ya. Baik. Oke, oke, saya coba cek. Oh iya ya. Iya benar sudah ada. Kalau menurut Ibu, yang Ibu buat itu sudah penilaian sumatif itu sudah pakai hot belum Ibu? Penilaian sumatifnya sudah Pak. Sudah berbasis hot. Ya. Oke, nanti dicek lagi Ibu Tapi ya. yang mungkin belum ini masih ke C4 atau C5 itu aja. Karena Ibu nanti di soal Belum ada project. Bapak Ibu nanti di soal UP uji pengetahuan itu soalnya hot semua. Iya, Men- iya, iya. Apa nama Bapak Ibu nanti diminta menalar, menganalisis. Makanya Mm-mm. panjang-panjang soalnya Bu. Iya, Soal iya Pak. semua. Oke, PTK-nya apa judulnya Bu ya? Mengkaji dan mengaji tentang
Quran Surat Al-Hujurat itu tadi, Pak. Judul lengkapnya gimana? Apa? Judul lengkapnya. Menjaga hubungan baik dengan sesama. Berdasarkan Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Judul proposal penelitian PTK Ibu apa? Judul. Mm. Pak, saya Pak. Oh, lupa. Oke. Sudah buat belum? Sudah. Tapi lupa ya. Oke, baik. Nggak apa-apa Bu kalau lupa. Oke, kalau Ibu ingat-ingat nanti apa? Seingat saya itu Pak judulnya apa? Hmm. Mengkaji dan mengaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 Hmm. dengan menjaga hubungan baik dengan sesama. Oke. Baik, nanti dicek lagi Bu ya, proposal Iya, PTK. iya Pak. Siap. Dari saya cukup, disilakan Ustadz Parmi. Terima kasih Ibu Tati Maria ya. Ya, Pak Ya. Ustadz. Ibu di dalam modul itu Ibu mengangkat surat Al-Hujurat ayat 13. 13. Nah, Iya Pak. di sana juga ada pesan-pesan pokok. Nah, pokok-pokok pikiran surat Al-Hujurat ayat 13 itu apa saja, Bu? Oh iya. Pesan pokoknya yaitu karena manusia ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan dan dari dari beberapa golongan, terdiri dari bermacam-macam bangsa dan bersuku-suku. Nah, eh, sedangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu yang dinilai adalah takwanya. Semua manusia itu sama, intinya yang dinilai sama Allah itu adalah takwanya. Tidak membedakan orang itu orang kafir, orang Islam. Contohnya, semua kan mau orang kafir, mau orang Islam, semua diberi napas itu. Begitu, Pak. Ya. Eh, baik. Berikutnya yang PPRAP 5 ya, Bu ya. Yang Ya. P5 itu dalam pelaksanaan itu siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan P5 itu, Bu? Oh, Yang yang pelaksanaan terlibat P5. ada ini, Pak. Yang terlibat dalam P5 itu ada siswa, ada guru, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Seluruh warga sekolah. Ya. Terima kasih Ibu Tati. Ustadz, cukup kali ini. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu Tati, Ya, Pak. cukup ya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Ya, semoga Ibu sehat dan sukses selalu. Amin. Sehat selalu buat Bapak juga. Amin. Terakhir, Pak Jainal. Pak Jainal. Baik, Iya. Assalamualaikum Pak Jainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Bapak ya. Cerah sekali wajah Bapak. Alhamdulillah. Oke, Pak Jainal dari sekolah mana ya Pak? Baik, perkenalan dulu ya Pak. Ya, silakan. Eh, saya Zainal Arifin. Saya di sini bertugas di SD Al Azhar 1 W Halim, Bandar Lampung. Halim, oke, oke. Di Halim. Ya, Ngajar kelas di sana saya tugas mengajar pendidikan agama Islam kelas 6. kelas 6, oke, kelas 3. Ya, Ada masalah apa Pak yang Bapak amati selama menjadi guru di SD Al Azhar ini Pak? eh, untuk sementara masalah yang saya angkat di sini di dalam pembelajaran keseharian peserta didik, karena kita sering membaca di dalam pendidikan agama, pembelajaran pendidikan agama Islam itu tidak terlepas dengan yang namanya
Al-Quran dan juga hadis. Hmm. Oleh karenanya, saya di sini menjelaskan materi tentang surah Ad-Duha yang Hmm. termasuk ke dalam surat pendek di Hmm. dalam juz amma, karena kebanyakan siswa pada saat ini, peserta didik saat ini, mereka itu eh, ada beberapa siswa yang lancar dalam membaca Al-Quran, namun untuk pemahaman dalam segi tajwid masih agak kurang. Apalagi ketika ditanya tentang tajwid, maka mereka kesulitan. Dan kenapa di sini saya angkat pembahasan tentang pembacaan surah Ad-Duha? Karena apa namanya, siswa ini juga membaca sebagian besar, walaupun di situ mereka sudah kelas tinggi. Kalau di SD kan kelas 6 sudah kelas tinggi, mereka ketika disuruh membaca apa ya namanya, eh, belum belum lancar, dan hampir 30% itu masih dalam tahapan ikro Hmm. begitu. Baik, kalau Bapak berarti apa namanya, kalau Bapak fokusnya ke kaidah bacaan dan tajwidnya, Ya, kenapa Bapak memilih model pembelajaran STAT? Emang ya karena nya di mana, Pak? karena eh, membaca itu bisa kita lakukan dengan cara berulang-ulang. Karena Hmm. yang pertama yang namanya metode STAT itu, kita membuat kelompok terlebih dahulu, kemudian dari kelompok tersebut siswa kita minta untuk membacakan, eh, berdiskusi bagaimana sih cara membaca yang benar, seperti Hmm. itu. Kemudian setelah itu nanti perwakilan dari mereka coba untuk membaca. Karena intinya supaya mereka saling saling apa namanya, mengingatkan kira-kira, oh saya di mana sih kelemahan saya membacanya gitu. Mungkin Pak Nanang. Oke, kalau gitu, eh, sepemahaman Bapak, STAT yang Bapak adopsi itu relevan dengan teori belajar siapa, Pak? Teori belajar behavioristik. Behavioris. Kenapa, Pak? Karena di dalam teori belajar behavioristik di situ ada yang namanya meniru, Hmm. kemudian kebiasaan dari peserta didik. Hmm. Ketika mereka terbiasa membaca, maka mereka akan mudah untuk eh, apa namanya, memperlancar bacaannya. Seperti itu. Oke. Bapak memberi reward dan punishment ke anak-anak? Iya, Iya, bentuknya apa, Pak? bentuknya eh, hadiah. Hadiahnya? Bisa seperti hadiah, kalau kita hadiah kecil-kecilan seperti hadiah permen, hadiah coklat, makanan ringan. Kalau punishmentnya, Pak? Kalau punishment itu kita tidak mempanismen, misalkan punishment ketika ada siswa yang tidak mampu, Hmm. kemudian kita tidak eh, katakan dia, oh ini loh anak-anak yang nggak bisa gitu, tidak gitu. Jadi dalam bentuk apa? Apanya? Punishmentnya dalam bentuk apa? Bentuk hadiah itu tadi, Ustaz. Punishment, hukuman. Oh, hukumannya di ini, ketika ada satu siswa yang tidak bisa membaca, maka kita suruh mengulang lebih banyak lagi. Oke. Nggak disuruh push up kan, Pak? Enggak. Oke. Berikutnya proposal PTK Bapak ini nggak diupload. Jadi saya mau tahu judulnya apa, Pak ya? Oh, dalam proposal PTK yang saya buat, di Hmm. situ eh, penelitian tindakan kelas meningkatkan kemampuan peserta didik Hmm. dalam membaca dengan metode drill. Metode drill. Ya, Metode drill tadi yang
kalau Bapak bilang berulang-ulang berarti sama teorinya behaviorisme itu Iya, behavioristik. Tokohnya apa, Pak? iya, Tokoh Pak. pencetusnya. Apa? Tokoh pencetus teori tersebut siapa? Tokoh pencetus teori behavioristik adalah ada Bandura, ada Pavlov. Pavlov itu kebiasaan, kemudian Bandura meniru. No, Bandura meniru. Ya, Oke, oke, oke. mungkin itu kalau salah bisa dikoreksi, Pak. Iya, nanti Bapak ini aja deh, apa namanya, cek lagi ya. Apa benar tokohnya untuk behaviorisme itu ada Bandura. Kalau tapi Ivan Pavlovnya itu benar, nah, itu salah satu pencetus behavioristik atau behaviorisme ya dalam apa namanya teori-teori pembelajaran yang ini namanya teori Babon, Pak. Teori ini sudah sangat tua sekali ini, tapi masih kita gunakan ya karena awal Baik, mulanya itu. eh Beranjak ke PTK tadi, Bapak sudah buat apa sudah melakukan bahkan PTK-nya? sudah buat? Sudah melakukan penelitiannya? Sudah. Sudah, oke. Berapa siklus yang Bapak gunakan dalam dalam PTK Bapak? Dalam PTK saya buat 4 siklus, Pak. Banyak sekali. Kenapa, Pak? Satu siklus. Yang pertama, maksudnya ininya gitu, Pak. Apa Tahap. tahapannya? Tahapannya ada 4, oke. Ya, Kenapa berhenti di satu siklus, Pak? karena di satu siklus itu alhamdulillah sudah ada peningkatan Dari berapa ke berapa meningkatnya? dari 20 menjadi 40. Terus yang 60 Bapak biarkan saja. Ya, Jadi konsepnya, Pak, konsep penelitian PTK, kalau kita analogikan PTK itu kan kayak ini ya, kita ke dokter, kemudian dokternya tahu, oh ini Bapak sakitnya rupanya sakit radang tenggorokan, dikasih obat radang gitu ya. ya, Pak. Sama juga ini rupanya, oh ini eh, kemampuan bacaan tajwidnya kurang. Bapak kasih obatnya namanya metode drill yang berulang-ulang gitu ya. Nah, sampai mana Bapak berhenti melakukan siklus sampai dengan target pencapaian Bapak berhasil. Misalkan 100% ya. iya, misalkan Bapak di awal, oh ini yang bisa cuma beberapa orang, cuma 10% dari total siswa saya. Saya mau targetkan 80% siswa saya harus bisa. Nah, siklus itu berhenti jika capaian 80%-nya itu tercapai, Pak. Tapi kalau masih di bawah 80%, terus siklusnya berulang lagi, ada siklus kedua, ketiga, keempat, Pak ya. Sampai dengan Ya, Pak. target Bapak terpenuhi. Itu konsep dari apa namanya penelitian tindakan kelas. Ya, Eh, ya, Pak. Terima kasih. Cukup dari saya. Selanjutnya Pak Ustadz Parmin. Ya, terima kasih Ustadz Nanang. Eh, Pak Zainal ya, Pak Ya, Zainal. Pak. Amin. Ya, Pak Zainal eh, di dalam apa itu modul Bapak itu menghasilkan karya. Di dalam surat Ad-Duha, karya apa yang dihasilkan oleh anak itu? Untuk karya yang dihasilkan oleh peserta didik, itu mereka membuat kaligrafi, yaitu dengan khot. Kemudian di situ dijelaskan juga apa namanya isi dari kandungan surat Ad-Duha. Untuk proyeknya itu, Pak. Baik, kami mohon minta tolong untuk dibacakan surat Ad-Duha, Ustadz Baik, Zainal Arifin. baik. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula
walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Masa. Terima kasih Ustadz Zainal Arifin.